Damai sejahtera ada pada kita semua. Karena Jehovah Shalom, Raja Damai, ada di tengah-tengah kita. Damai adalah kata yang sangat dirindukan oleh setiap orang. Namun pada kenyataannya agak begitu sulit untuk kita bisa mendapatkan kedamaian. Arti damai adalah keadaan di mana kita bisa menemukan ketenangan dan tidak ada perselisihan, sengketa, ataupun konflik. Jadi damai tidak datang dari luar, tapi damai datang dari dalam dan bahkan dari hati kita. Sama halnya, ketidakdamaian tidak datang dari luar, tapi ketidakdamaian itu datang dari dalam diri kita. Sengketa, perselisihan, dan konflik, semua itu dimulai dari hati kita. Jadi kita sekarang belajar bagaimana kita bisa mendapatkan dan menemukan damai. Yang pertama, kita harus bersedia hidup tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan adalah salah satu sumber daripada damai sejahtera. Order is the basic to peace. Bahwa ketertiban dan ketenangan adalah dasar dari sumber damai sejahtera kita. Arti tertib adalah teratur, menurut aturan, rapih, sopan, dengan sepatutnya. Dan yang menarik, Allah kita adalah roh yang tertib. 1 Korintus pasal 14 ayat 33, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Begitu ada kekacauan, pasti tidak ada damai. Tapi begitu ada ketertiban, pasti ada damai sejahtera. Sekalipun kita penuh Roh Kudus, sekalipun kita rajin berdoa, sekalipun kita hebat pelayanan, begitu kita hidup gak tertib, damai sejahtera sirna dengan sendirinya. Kalau kita mengendarai motor atau mobil di jalan, mengikuti aturan main, tertib, pasti kita damai. Tapi coba kita gak tertib mengikuti aturan main, melanggar lalu lintas, pasti kita jadi gak tenang. Takut ketangkap polisi, atau takut nabrak orang. Dan yang mengerikan, begitu kita mulai gak tertib, nabrak orang, maka kedamaian tidak akan pernah hadir di hati kita. Sama halnya dengan keuangan. Kalau keuangan kita gak pernah tertib, keluar lebih banyak daripada pemasukan, besar pasak daripada tiang, maka yang terjadi kita utang di mana-mana. Keluarga kita bukan cuma kita gak damai, tapi sekeliling kita pun jadi gak damai. Sama halnya kalau kita sebagai seorang karyawan, masuk seenak-enaknya, pulang kantor seenak-enaknya, maka kita pasti akan ditegur. Dan kemungkinan kalau kita terus melakukan, kita kehilangan pekerjaan. Ketidaktertiban membuat hilangnya damai sejahtera. Sama halnya dengan hubungan. Kalau hubungan ini gak pernah tertib, pergi gak beritahu, pulang mau kapan saja, maka terjadi keributan dan mengerikan, berakhir kepada perceraian. Jadi semakin mudah seseorang menata hidupnya, semakin mudah baginya menemukan damai sejahtera. Semakin Anda hidup teratur, semakin Anda memiliki damai. Semakin Anda hidup liar, semakin Anda kehilangan damai sejahtera. Dan ternyata keteraturan bukan cuma untuk menemukan damai sejahtera. Keteraturan membuktikan kemenangan kita. Bagi seorang olahragawan yang gak tertib hidupnya, makan sembarangan, tidur sembarangan, dia gak akan mencapai prestasinya. Tapi bagi seorang olahragawan, ketika dia tertib hidupnya, dia akan mencapai kemenangan dan karya-karya yang hebat. Begitu ada ketertiban, ada kedamaian. Begitu ada ketertiban, ada kemenangan dan prestasi.
Yang kedua, bagaimana kita menemukan damai sejahtera? Ketika kita punya perbuatan selaras dengan nilai atau moralitas yang kita pegang. Damai datang ketika kita berbuat selaras dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Karena Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketentraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Kedamaian yang kekal kita peroleh karena kita melakukan kebenaran. Coba dianalisa. Waktu kita kecil biasa diajarkan untuk hidup jujur. Tapi waktu kita bekerja, kita kemudian diminta oleh pimpinan kita melakukan pelanggaran, membohongi customer. Barang rusak dibilang barang betul, barang palsu dibilang orang asli, barang bekas dibilang barang baru. Maka yang terjadi, tidak ada damai sejahtera. Begitu kita tidak melakukan nilai-nilai, gak ada damai. Sama ketika kita punya pasangan yang selalu setia sama kita coba-coba selingkuh, maka yang terjadi, damai pergi dengan sendirinya. Dan keributan terjadi, perceraian yang akan diterima sama orang yang melanggarnya. Jadi kedamaian itu tidak pernah bisa hilang oleh apapun dan oleh siapapun, kecuali hadirnya dosa dalam hidup kita. Sekalipun kita punya banyak harta, tinggal di rumah yang besar, punya follower yang banyak, subscribe yang tinggi, tapi begitu kita melakukan ketidakbenaran, damai akan sirna dengan sendirinya. Namun sebaliknya, sekalipun kita mengalami masalah banyak, dihianati orang, hidup dalam kekurangan, tapi kalau kita melakukan kebenaran, damai sejahtera akan memerintah di hati kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan kedamaian? Ketika kita mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya kehendak Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Begitu kita mencari kehendak Tuhan, memilih kehendak Tuhan, jelas kedamaian akan ditambahkan di dalam hati kita. Jadi salah satu bentuk suara Tuhan adanya damai di hati kita. Kalau gak ada damai, jangan ambil keputusan. Karena salah satu dari buah roh adalah damai sejahtera. Jadi pastikan bahwa apa yang kita putuskan itu berdasarkan dari suara Tuhan. Suara Tuhan memang biasanya banyak lahir dari firman Tuhan, tapi dikonfirmasi oleh damai sejahtera kita. Walaupun ada begitu banyak tawaran yang menggiurkan di depan kita, tapi kalau kita mengambil salah yang bukan keputusan dari Tuhan, ini yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Saya rindu untuk setiap kita yang sedang ada dalam persimpangan jalan, yang sedang mengambil satu keputusan penting. Pastikan engkau mengambil keputusan yang datang dari Tuhan. Alarmnya ada damai di hati kita, karena Dia adalah Raja Damai.